Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A2 pada mata kuliah pembuatan baja. Di video kali ini akan membahas mengenai rute pembuatan interstitial freestyle. Adapun anggota dari kelompok A2 yaitu Adi Muhammad Yusuf, Fahri Anhar Wardana, Ii Nurul Hapsari, Torik Safri Dewantara, dan Tubagus Maulana Iksan. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai rute pembuatan, terlebih dahulu kita akan mengenal apa itu interstitial freestyle. Interstitial freestyle merupakan jenis baja yang tidak memiliki atom-atom pada posisi interstisi, atau memilikinya namun dalam jumlah yang sangat rendah. Hal ini terjadi karena atom-atom tersebut telah terikat membentuk partikel-partikel presipitat melalui penambahan unsur paduan, seperti titanium dan niobium. Guna memperoleh baja interstitial free, komposisi unsur yang digunakan harus memenuhi standar berikut, yaitu 0,0022% karbon, 0,35% mangan, 0,0099% fosfor, 0,0048% sulfur, 0,038% aluminium, 0,013% silikon, dan 0,05% titanium. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut setiap unsur tersebut. Yang pertama adalah karbon dan nitrogen. Kedua unsur ini memiliki kemampuan untuk merusak perkembangan tekstur rekristalisasi 111 karena struktur kristal tersebut dapat menyebabkan rasio rata-rata anisotropi plastik yang tinggi. Oleh karena itu, karbon dan nitrogen harus sangat dibatasi pada tingkatan yang sangat rendah. Dalam segi baja komersil, kedua elemen harus dibatasi hingga kurang dari 30 ppm. Yang kedua adalah titanium dan niobium. Titanium dan niobium ditambahkan secara tunggal atau dalam kombinasi untuk mengais karbon dan nitrogen dari larutan padat melalui pembentukan endapan karbida, nitrida, atau karbon nitrida. Yang ketiga adalah sulfur atau belerang. Kandungan sulfur pada baja interstitial free mempengaruhi urutan pengendapan terutama pada baja TiIF. Ketika kandungan sulfur rendah dan perbandingan SCN ialah 1:10/10, stabilisasi dilakukan melalui pembentukan endapan karbon nitrida titanium. Namun, urutan presipitasi diubah secara drastis pada baja ketika perbandingan SCN secara berurutan 1:1:1. Yang keempat adalah mangan, silikon, dan fosfor. Unsur-unsur substitusi ini memiliki efek penguatan pada baja interstitial free. Kekuatan luluh dan kekuatan tarik meningkat secara linear dengan peningkatan Si, Mn, dan P, sedangkan ada penurunan proporsional pada perpanjangan. Namun, terjadi pula penurunan Rm atau rata-rata anisotropik plastik sebagai akibat dari penambahan unsur-unsur tersebut. Selain unsur tersebut, terdapat beberapa unsur tambahan lain dalam konteks interstitial freestyle, yaitu Cu, Ni, dan Cr. Tingkat rekomendasi maksimum dari elemen-elemen ini ialah masing-masing 0,1%, 0,08%, dan 0,09%. Di luar level ini akan menyebabkan penurunan nilai rata-rata. Selain itu, terdapat juga peningkatan baik hasil maupun kekuatan tarik bila penambahannya berada di atas tingkat yang disarankan. Selanjutnya ialah pembahasan mengenai rute pembuatan interstitial freestyle. Baja dengan komposisi yang telah disebutkan selanjutnya diolah dengan menggunakan teknologi vacuum degassing.
Vakum degassing merupakan teknologi terkini dengan produk utama berupa baja ultra low carbon atau ULC tipe interstitial freesteel. Baja ULC diproduksi dengan vakum degassing menggunakan RH atau Rostalt Heraus yang menawarkan sifat mampu bentuk dan non-aging yang superior. Secara umum, rute proses pembuatan IFS menggunakan LD2SC yang diaplikasikan di Tata Steel Jamshedpur Works adalah sebagai berikut. Hot metal didesulfurisasi, kemudian masuk ke dalam BOF atau Basic Oxygen Furnace, melewati tahap rinsing, selanjutnya ke RH degassing, dan dilanjutkan dengan conventional casting. Pembuatan interstitial freesteel menggunakan BOF memanfaatkan hot metal sebagai bahan utama, lalu ditambahkan besi scrap, batu kapur, dan gas oksigen. Oksigen berperan untuk mengikat karbon yang terdapat pada hot metal secara berangsur-angsur hingga turun sampai tingkat baja tertentu. Kontrol proses yang ketat diperlukan untuk memproduksi interstitial freesteel dengan kualitas yang konsisten. Baja dari BOF yang umumnya mengandung karbon rata-rata 0,0022% dituangkan. Selanjutnya, dihomogenisasi dengan pengadukan argon di online purging station atau OLP. Kemudian dipindahkan ke degasser. Setelah itu, baja didekarborisasi di bawah vakumnya untuk mencapai tingkat karbon yang dibutuhkan. Setelah degassing, baja dikirim untuk pengecoran melalui a-vertical caster dengan cetakan flow control atau FC. Pada RH di L2SC, prosesnya menggunakan multifunctional burner atau MFB. MFB memiliki banyak kegunaan, yaitu menaikkan temperatur baja dan guna menjaga temperatur operasi bejana RH yang berlapis refraktori. Sistem vakum untuk RH terdiri dari 3 pompa air, 3 ejektor, 2 kondensor, dan 2 booster. Snorkel saluran masuk RH dilengkapi dengan 12 pipa argon dengan laju aliran 115 Nm3 per jam. Berikut merupakan gambar skematik dari RH di L2SC di Tata Steel Jamshedpur Works. Pada proses di Tata Steel juga menerapkan parameter-parameter proses selama RH degasser dioperasikan. Parameter tersebut bisa dilihat pada tabel yang tertera pada layar. Selanjutnya, terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan setelah proses conventional casting guna memperoleh interstitial freesteel yang sempurna, antara lain preheating, roughing, coiling, cold rolling, annealing, dan coating. Ketika interstitial freesteel selesai diproduksi, baja ini bisa diaplikasikan pada berbagai bidang kehidupan. Umumnya bisa diaplikasikan pada dunia otomotif, seperti pemanfaatan untuk rear flow pan, spare wheel well, dan front door inner. Sekian pemaparan mengenai rute pembuatan interstitial freesteel dari kelompok A2. Pada tabel ini terdapat sumber referensi yang kami gunakan. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.